Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 63, Tidak Optimis, Roh Rune. Pemimpin kecil dari pembunuh Aula Iblis Berdarah yang diinjak-injak di bawah kaki Yun Hao, ekspresi terkejut di wajahnya saat ini masih membanjiri rasa sakit yang dia tanggung. Dia masih tidak percaya apa yang terjadi. Bahkan jika berita yang ditemukan salah, Yun Hao bukanlah alam Yuan sejati, tetapi itu hanya alam laut transformasi, tetapi kultivasinya yang bermartabat dari alam pengumpulan roh sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Yun Hao. Benar-benar hancur. Wow, tubuhnya bergidik hebat, menyemburkan seteguk besar darah, bercampur dengan fragmen organ dalam. Di bawah tekanan momentum menakutkan Yun Hao, dia tidak bisa melahirkan perlawanan sedikit pun, dan menjelaskan dengan jujur. Setelah mendapatkan informasi yang ingin dia ketahui, Yun Hao turun dengan pedang dan mengakhiri hidup si pembunuh. Hao. Pada saat ini, suara Yun Tianquo terdengar, dan dia bergegas masuk dengan pedang berat di tangannya. Kemudian, Ling Feiyu juga tiba, dan serigala badai mengikuti dengan jujur. Kamu sudah mengetahui bahwa ada pembunuh dan dengan sengaja memutuskanku. Benarkah? Ling Feiyu memandang Yun Hao dengan ekspresi rumit, bahkan sedikit kesal. Yun Hao sengaja memisahkan diri darinya, dan kemudian menghadapi bahaya sendirian. Ayah, Feiyu, orang-orang ini semua berasal dari Aula Iblis Darah. Kata Yun Hao langsung. Yun Tianquo dan Ling Feiyu sama-sama tampak tercengang. Yun Tianquo, dari mana asal-usul Aula Iblis Darah? Yun Hao, pelaku sebenarnya yang menyebabkan tragedi keluarga Ling. Ayah, token yang kamu bawa kembali dari mayat pembunuh saat itu adalah milik Aula Iblis Darah. Ketika Ling Feiyu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat rumit, dan merah halus muncul di matanya, dan keinginannya untuk membalas dendam sangat kuat. Badai salju, tenang dulu. Yun Tianquo segera berkata, dan kemudian menatap Yun Hao. Saya telah diam-diam menyelidiki selama bertahun-tahun, dan saya tidak memiliki petunjuk. Dari mana Anda mengetahui berita itu? Yun Hao tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata, beberapa waktu lalu, tamu rumah Tuan Kota adalah anggota luar Aula Iblis Darah. Dia menemukan Flying Rain dan ingin melakukan sesuatu pada Flying Rain, jadi saya mengurusnya dan berurusan dengannya di gua tambang besi di pinggiran kota, untuk mendapatkan beberapa informasi tentang Aula Iblis Darah. Tapi dia sudah menyebarkan berita bahwa Rainfall masih hidup. Sekarang, pelindung agung Aula Iblis Darah, dengan kemudi elit, akan tiba di kota Liuyun paling lama dalam 3 hari. Pelindung hebat Aula Iblis Darah adalah tingkat kultivasi kelima di alam Jindan, dan ada beberapa seniman bela diri dari alam Yuangang di bawah komandonya, dan sejumlah besar seniman bela diri dari alam roh pengumpulan. Yun Hao menjelaskan situasinya secara singkat. Alis, Yun Tianquo terkunci dalam-dalam. Satu alam roh gathering sudah cukup baginya untuk tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Orang-orang yang datang dari Aula Iblis Darah kali ini tidak hanya memiliki sejumlah besar alam roh pengumpulan, tetapi juga beberapa alam Yuangang, serta Jindan 5 kali lipat. Kekuatan ini, belum lagi paviliun seni bela diri pedang gila, bahkan jika keluarga utama keluarga Yun mereka di Kabupaten Beihan tidak dapat bersaing. Paman Yun, selama bertahun-tahun, kebaikanmu padaku, Feiyu akan selalu diingat di hatiku. Ling Feiyu dalam keadaan bingung, tetapi dia membuat keputusan sesegera mungkin. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan menatap Yun Hao. Umumkan ke dunia luar, lepaskan aku, dan kemudian aku akan meninggalkan aula seni bela diri pedang gila. Bagaimana menurutmu? Yun Tianquo minum dan berkata, ayahmu adalah saudaraku yang telah meninggal. Aku telah menyalahkan diriku sendiri karena tidak menyelamatkan ayahmu saat itu. Kamu adalah menantu kakakku, dan menantu perempuanku. Sekarang hanya sedikit merepotkan. Bagaimana aku bisa menghadapinya seperti ini?
Haoer, dengarkan aku, Fei Yu adalah menantu perempuanmu. Sebagai seorang pria, kamu harus membantunya membawa segalanya. Kamu pergi dan membersihkan sekarang, dan kemudian meninggalkan kota Liuyun bersama Fei Yu. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di Aula Iblis Darah, Lao Su tidak takut pada mereka. Lao Su melakukannya dengan mereka. Yun Hao mengerutkan kening. Aula berdarah datang terlalu cepat, di luar dugaannya. Tapi ini belum akhir dari hari. Ketika dia pergi ke makam kuno hidup dan mati, dia sudah meminta pria gendut itu untuk membantu mengumpulkan bahan untuk formasi, dan juga meminta Dan Sisuyin untuk pergi ke Kabupaten Beihan untuk menghubungi eselon atas gedung Baodan. Evakuasi kota Liuyun adalah pilihan, tetapi evakuasi bukanlah pilihan terbaik. Jika pihak pria gemuk itu berjalan dengan baik, dan pembangkit tenaga listrik gedung Baodan juga dapat tiba tepat waktu, maka mereka dapat langsung memulai perang dengan orang-orang dari Aula Iblis Darah di kota Liuyun. Tentu saja, semua ini harus dilakukan dalam kasus terbaik. Masih ada waktu sekarang. Yun Hao berencana untuk segera pergi ke keluarga Su nanti. Jika tidak berhasil, maka Anda hanya bisa mengungsi terlebih dahulu dan menghindari tepi untuk saat ini. Yun Hao meraih tangan Ling Fei Yu dan berkata, tidak mungkin bagimu untuk membatalkan kontrak pernikahanmu denganku, dan aku akan menangani masalah Aula Iblis Darah. Bagaimana jika mereka memiliki alam pil emas? Pada saat makam kuno hidup dan mati, saya masih menekannya di alam Jindan. Ling Fei Yu memandang Yun Hao. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia tersedak. Tidak, aku tidak bisa. Kamu dan Paman Yun bersama. Yun Hao menggelengkan kepalanya, memeluk Ling Fei Yu ke dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, ini bukan beban. Aku telah memutuskan bahwa kamu adalah wanitaku. Bahkan jika langit runtuh, aku akan mengangkat langit untukmu. Setelah menenangkan Ling Fei Yu untuk beberapa patah kata, Yun Hao menatap Yun Tianquo lagi. Ayah, tangani mayat-mayat ini, jangan bocorkan beritanya. Aku akan keluar dan aku akan segera kembali. Pikiran Yun Tianquo sebenarnya berantakan, tetapi setelah insiden makam kuno hidup dan mati, dia tahu bahwa putranya yang berharga memiliki banyak rahasia, dan dia bukan lagi anak bau yang membutuhkan perlindungannya. Jadi dia mengangguk, pergi keluar untuk melakukan tugas. Hati-hati. Yun Hao melepaskan lengan yang memeluk Ling Fei Yu, menyeka air matanya untuknya, dan berkata, tunggu aku di rumah. Setelah itu, dia melirik serigala badai yang tergeletak di tanah dan berpura-pura menjadi anjing, dan berkata, perhatikan gerbangnya. Serigala badai gemetar di sekubu tubuhnya dan buru-buru berdiri. Wang-wang. Waktu mendesak, Yun Hao segera meninggalkan aula seni bela diri pedang gila sendirian. Yun Tianquo mengangkat pedang berat itu dan segera mengaturnya dengan ayunan penuh. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan aula seni bela diri pedang gila tidak diragukan lagi memukul batu dengan telur. Tetapi dia tidak akan duduk diam. Ling Fei Yu, di sisi lain, tampak kesepian dan kembali ke kamar. Dia duduk di meja rias. Ekspresinya berkaca-kaca sejenak, dan kemudian, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia mengeluarkan selembar kertas jimat dari cincin penyimpanan. Kertas rune terbuat dari bahan khusus, yang kebal terhadap api dan air, ujung-ujungnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kedua sisinya digariskan dengan jejak spiritual yang halus. Ling Fei Yu menggunakan vitalitas di tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam rune roh ini. Tiba-tiba, garis-garis dalam rune roh tampak hidup, berenang dengan cepat, dan kemudian rune roh berubah dari padat menjadi virtual, dan akhirnya berubah menjadi tirai tipis, muncul di depan Ling Fei Yu. Di dalam tirai tipis, sosok seorang wanita muncul. Wanita ini berpakaian indah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan keanggunan dan kemewahan. Wajah wanita itu tersenyum tipis, dan tatapannya diproyeksikan dari tirai tipis dan jatuh ke tubuh Ling Fei Yu, penuh antisipasi. Gadis kecil, kamu akhirnya mengetahuinya. Itu bagus, kamu tidak mengecewakanku.
Ling Feiyu menghadap wanita di tirai tipis dan menarik napas dalam-dalam. Saya dapat menyetujui permintaan Anda, tetapi saya punya kondisi. Bab 64, seorang wanita cantik datang ke pintu dan mendominasi. Keluarga Su, kakak Yun. Ketika pria gendut itu melihat Yun Hao, matanya yang tersenyum tiba-tiba menyipit menjadi celah, dan tangannya penuh dengan noda minyak, dan dia hendak memeluk Yun Hao di antara saudara-saudara. Yun Hao mundur selangkah tanpa jejak. Pria gendut itu tidak keberatan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yun, tentang makam kuno hidup dan mati, saya mendengar ayah saya berkata, ayah dan anak di rumah tuan kota sama sekali bukan manusia, mereka tidak keluar hidup-hidup, mereka mati dengan baik, mereka mati dengan baik, mereka mati dengan baik, dan mereka mati dengan serak, yang benar-benar membahagiakan." Yun Hao tidak menjawab, langsung ke intinya, dan berkata, "Kakak gemuk, beberapa waktu lalu, aku memintamu untuk membantu mengumpulkan bahan, apa yang terjadi sekarang?" Pria gendut itu tampak malu dan berkata, "Ada banyak hal, saya benar-benar tidak dapat mengumpulkannya, saya telah menemukan semua yang dapat saya temukan, Saudara Yun, Anda ikut dengan saya." Sesaat kemudian, pria gendut itu membawa Yun Hao ke sebuah ruangan dengan sejumlah besar barang. "Itu saja, aku akan memikirkan cara untuk sisanya. Yun Hao, kamu tidak perlu mencari yang lain. Waktu sudah terlambat." Jadi Yun Hao mengangkat tangannya dan membuka ruang di cincin penyimpanan, dan tiba-tiba memuat semua bahan di rumah seperti paus yang menelan sungai. "Saudara Yun, bagaimana perasaanku, ada yang salah denganmu? Apakah Anda mengalami sesuatu yang sulit? Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja padaku, jangan bertemu satu sama lain, aku bisa membantumu." Pria gemuk, aku tidak mengerutkan kening, tidak ada ambiguitas. Telapak tangan berminyak pria gemuk itu menamparkan dada yang membuat wanita merasa rendah diri, dan lemaknya bergetar. Senyum muncul di wajah Yun Hao, dan dia berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya." Tidak perlu melibatkan pria gendut itu dalam masalah aula berdarah. Ini sudah merupakan tingkat kekuatan lain, dan itu bukan sesuatu yang dapat dibantu oleh orang gemuk. Pria gemuk berkata, "Saudara Yun, apakah menurutmu kekuatanku tidak bagus? Sudah kubilang, aku sudah menjadi alam Yuan sejati 10 kali lipat sekarang. Katakanlah." Pria gendut itu pamer, menyesuaikan vitalitas kelompok, mengedipkan mata pada Yun Hao, dan berkata sambil tersenyum, "Di masa lalu, yang lain mengatakan bahwa kedua saudara laki-laki kita berbau sama dan semuanya adalah sampah-sampah. HMPH, sekarang, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Saudara Yun, kamu sudah sangat kuat, dan aku tidak buruk dalam gemuk. Tidak akan lama lagi kami berdua harus memindahkan seluruh kota dengan nama kedua pahlawan. Tentu saja, ini berkat latihan satu lapis yang Anda berikan kepada saya, Saudara Yun, TSK, saya merasa bahwa latihan itu dibuat khusus untuk Tuan Gemuk dan saya tidak perlu melakukan apa-apa, makan saja." Kekuatan pria gemuk itu, pada kenyataannya, Yun Hao mengetahuinya begitu dia melihatnya. Hanya saja Yun Hao baru saja memikirkan formasi, jadi dia tidak tega bertanya tentang situasi spesifiknya. Pria gendut sebelumnya, di bawah akumulasi sejumlah besar sumber daya keluarga Su, nyaris tidak menumpuk ke tingkat kelima dari alam Yuan sejati. Yun Hao memberi pria gemuk itu metode kultivasi lapisan pertama gong menelan surga, dan hanya beberapa hari kemudian, pria gendut itu menerobos ke tingkat ke-10 dari alam Yuan sejati. Ini karena sejumlah besar energi pil yang telah terakumulasi di tubuh pria gemuk itu, dan Yun Hao memperkirakan bahwa akhir-akhir ini, pria gemuk itu mungkin telah makan banyak pil. Tapi itu tidak menghalangi yang lain mengandalkan akumulasi pil untuk meningkatkan kultivasi mereka, yang akan menyebabkan kekuatan yang tidak stabil dan fondasi yang. Tetapi keterampilan menelan surga awalnya ditingkatkan dengan makan, dan latihan ini, jika 10 lapisannya sempurna, bahkan jalan langit dan bumi pun bisa ditelan.
Awalnya, Yun Hao berpikir untuk memberi pria gemuk itu lapisan latihan gong menelan surga. Tampaknya pria gendut itu memang sangat cocok untuk latihan ini, jadi ketika saatnya tiba, dia akan memberinya latihan lanjutan. Untuk saat ini, tidak perlu terburu-buru. Lapisan pertama latihan sudah cukup untuk digunakan pria gemuk saat ini. Ketika Yun Hao memberi pria gendut itu latihan ini, dia juga berpikir bahwa jika pria gendut itu benar-benar cocok dengan gong menelan surga, maka dia akan mencari masa depan yang baik untuknya. Tiba-tiba, dia memikirkan Qin Lan dari puncak pedang kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Jadi Yun Hao berkata, "Kakak gemuk, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng?" Pria gemuk, "Tentu saja saya tertarik, tetapi ada dua syarat bagi Akademi Bela Diri King Feng untuk menerima murid. Satu di bawah usia 16 tahun, dan yang lainnya adalah alam Yuan sejati, saya berusia 19 tahun. Yun Hao, kamu pergi ke Akademi Bela Diri King Feng, temukan master puncak-puncak Yujian, sebutkan namaku, dan dia akan membuat pengecualian untuk mengikut sertakanmu di puncak Yujian." Latihan menelan langit, hal-hal yang perlu ditelan di masa depan, akan menjadi semakin berharga. Pria gendut itu tinggal di kota Liuyun, bahkan jika keterampilan ajaib ada di tangan, sulit untuk dicapai, hanya dengan keluar, langit yang luas dapat dibuka. Mata pria gendut itu membelalak, dan mata kecilnya sedikit berputar. "Saudara Yun, wajahmu sangat besar. Bahkan penguasa satu puncak Akademi Bela Diri King Feng menjual wajahmu seperti ini. TSK, saya pernah mendengar bahwa Qin Lan, penguasa puncak-puncak Yujian, adalah seorang wanita cantik. Dia belum menikah, tunangannya meninggal, dan dia telah hidup sendiri." "Bukan, Saudara Yun, apakah Anda memiliki kaki dengan Tuan Qin Feng itu?" Semakin banyak pria gendut itu berbicara, semakin bersemangat dia, dan dia tiba-tiba menamparkan pahanya itu. "Aku hanya akan mengatakan Saudara Yun, mengapa ilmu pedangmu begitu kuat tiba-tiba? Ternyata penguasa puncak Qin dari puncak pedang kekaisaran telah menjadi wanita di belakangmu. Luar biasa, layak menjadi pria gemuk. Saudaraku, Saudara Yun, jangan khawatir, pria gemuk itu, mulutnya sangat kencang, dan aku pasti tidak akan memberitahu Fei Yu." Melihat pria gendut itu semakin keterlaluan, Yun Hao buru-buru memotongnya. "Jangan bicara omong kosong, aku tahu master puncak-puncak pedang kekaisaran. Tapi itu tidak seperti yang kamu bayangkan, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku akan pergi dulu." Sesaat kemudian, Yun Hao kembali ke paviliun seni bela diri pedang liar. Bahan formasi yang diperoleh dari pria gendut itu cukup untuk berurusan dengan seniman bela diri dari alam Yuangang, tetapi jika Anda ingin berurusan dengan alam Jindan, tidak ada drama sama sekali, dan tidak masalah apakah tingkat tinggi Gedung Bao dan Kabupaten Beihan dapat tiba tepat waktu. Dalam rencananya, formasi menempati bagian terpenting. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan kota Liuyun bersama ayahku dan Fei Yu dulu. Yun Hao bergumam pelan. Bahkan jika dia membuat keputusan untuk meninggalkan kota Liuyun terlebih dahulu, Yun Hao tidak segera pergi. Jika Anda ingin pergi, Anda harus siap. Dengan kekuatannya saat ini, bukanlah masalah besar untuk berurusan dengan beberapa alam pengumpulan roh tingkat rendah, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan di jalan. Jadi, Yun Hao segera mengebor ke ruang kultivasi, mengeluarkan bahan yang baru saja dia ambil kembali dari pria gendut itu, menguraikan pola roh, dan membuat basis formasi. Ini dilakukan pada siang hari berikutnya. Semua basis formasi telah dikerahkan, dan setelah diaktifkan, itu akan menjadi susunan jingang tingkat Suan yang dapat membunuh seniman bela diri dari alam Yuangang. Yun Hao baru saja keluar dari ruang kultivasi, berniat memanggil ayahnya dan Ling Fei Yu untuk pergi, ketika tiba-tiba, alisnya berkerut dan dia melihat ke arah gerbang aula seni bela diri pedang gila. Dalam persepsinya, seolah-olah cahaya keemasan yang menyilaukan muncul ke arah itu. Pada saat ini,
Seorang wanita anggun dan mewah, dengan seorang wanita muda, berdiri di depan gerbang aula seni bela diri pedang liar. Tubuh wanita selalu dipenuhi dengan momentum yang tinggi. Para murid yang menjaga paviliun seni bela diri pedang gila semua menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke wanita itu, malu pada diri mereka sendiri. Wanita muda, yang mulia, Ling Feiyu memang bibit yang baik, tetapi dia masih berani mengajukan syarat kepada Yang Mulia karena dia mengandalkan rasa hormat Anda, dan ingin mengambil sampah terkenal Yun Hao untuk menyembah tuanmu sebagai guru. Dia hanya lancang. Saat menyebutkan 3 kata Ling Feiyu, jejak samar kecemburuan melintas di wajah wanita muda itu. Kemudian, murid penjaga gerbang dari paviliun seni bela diri pedang gila melangkah maju dengan sikap hormat dan berkata, Kepala aula mengatakan bahwa aula seni bela diri pedang gila tidak nyaman untuk menerima pengunjung baru-baru ini. Jika kalian berdua memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu saya, dan saya pasti akan memberitahu kepala aula. Jika wanita itu tidak mendengar, dia melanjutkan, karena di matanya mereka semua adalah semut, dan jika mereka adalah semut, mengapa mereka harus peduli? Tolong tetap. Melihat ini, murid dari aula seni bela diri pedang kegilaan melanjutkan. Keluar. Wanita muda yang mengikuti wanita itu tiba-tiba mendengus dingin, dan dalam sekejap, kekuatan menakutkan keluar dari tubuhnya, mengangkat kedua penjaga gerbang itu pergi. Bang-bang, keduanya menghantam pintu gym seni bela diri pedang liar. Pintu meledak dengan bunyi gedebuk. 2 murid dari aula seni bela diri pedang gila yang jatuh ke tanah, dantian hancur, dan tendon serta pembuluh darah patah. Wanita muda itu mendengus dingin, menghalangi jalan menuju Yang Mulia tidak merenggut nyawamu, tetapi hanya menghapus kultivasimu, yang sudah sangat murah hati. Jangan bicara tentangmu. 2. Bahkan jika pemilik paviliun Anda Yun Tianquo ada di sini, endingnya akan sama. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.